hati melalui jiwaku. Ku menjadikannya kekasih hatiku, bukan lewat janji, tapi lewat hati. Namun apa daya, walaupun ku cinta, takdirnya berkata berbeda. Pada satu kisah kita bertemu, namun perpisahan yang jadi akhirnya. Yang jadi akhirnya. Sebutlah aku kenangan, katakan sudah kau lupakan. Namun bagiku kau masih bunyi debar jantungku. Dan aku tetaplah aku, hanya bisa mencintamu. Satu wajah berjuta ingatan, terus membuatku cinta. Ku ingin kau tahu, pernah bersamamu adalah hal yang terindah. Cukuplah sejenak aku bersamamu, bila ku tak bisa untuk selamanya. Sebutlah aku kenangan, katakan sudah kau lupakan. Namun bagiku kau masih bunyi debar jantungku. Dan aku tetaplah aku, hanya bisa mencintamu. Satu wajah berjuta ingatan, terus membuatku cinta. Cinta. Sebutlah aku kenangan, katakan sudah kau lupakan. Namun bagiku kau masih bunyi debar jantungku. Debar jantung. Aku tetaplah aku, hanya bisa mencintamu. Satu wajah berjuta ingatan. Satu wajah berjuta ingatan. Terus membuatku cinta. Cinta. Oke, mungkin kalian kaget ya. Jadi setiap video hampir-hampir ada lagunya. Gak apa-apa guys, biar nggak stres aja. Oke, jadi sekarang kita akan bahas tentang sifat gradien dan turunan berarah. Nah, jadi sifat gradien dan turunan berarah ini ada 3. Ya, jadi misalkan fungsi f dapat diferensialkan pada titik x, y. Jadi gradien dari x, y itu akan bernilai sama jika gradiennya bernilai 0, maka turunan berarahnya akan sama dengan 0. Jadi itu saling berkaitan. Anggapannya gini, kan tadi rumusnya kan gini kan, du f x, y itu kan sama dengan gradien
fx, y dikali dengan U. Nah, kalau ini 0, ya pasti dikalikan dengan vektor apapun, pasti hasilnya sama dengan 0. Oke? Nah, arah kenaikan maksimum dari F diberikan oleh gradien fx, y. Kalau mau nilai maksimum dari du fx, y itu adalah positif, ya, positif. Gradien tersebut dicari panjangnya. Seperti itu. Oke, kemudian arah kenaikan minimum dari F diberikan oleh negatif gradien fx, y, di mana nilai minimum dari turunan berarah tersebut adalah negatif dari panjangnya si gradien tersebut. Oke, sekarang kita contohnya. Nah, ini suhu pelat baja dalam derajat Celcius adalah T x, y sama dengan 20 minus 4x kuadrat minus y kuadrat. Ya, kalian nggak usah bingung walaupun dia bilang, oh ini fungsi paraboloida, oh ini suhu pelat baja. Kalian cukup lihat persamaannya, dan kalian akan bisa kerjakan soal itu. Kenapa kok dia sampai ngomong kayak ini suhu pelat baja dan lain sebagainya? Karena matematika optimisasi ini memang digunakan untuk sebagai kayak perancangan-perancangan something gitu loh guys. Cici juga lupa, kalau nggak salah kayak roller coaster and anything, itu semuanya pakai ini. Jadi kayak memang dibuat untuk pemodelan. Nah, seperti itu. Jadi kalian nggak usah bingung dan cukup lihat fungsinya saja. Jangan lupa belajarin kayak sifat-sifat turunan dan lain sebagainya. Oke? Nah, dengan x dan y dalam sentimeter, tentukan vektor arah yang berasal dari titik x0, y0, 2,3 yang mengakibatkan suhu meningkat secara cepat. Berapa laju peningkatan yang maksimum? Nah, oke. Sekarang tugasnya kalian adalah mencari dulu gradiennya, ya kan? Cari dulu gradiennya, masukkan titiknya. Oke, fungsinya ini diturunkan terhadap x, berarti ini ya jadi 8x, minus 8x i topi. Terus kemudian ini diturunkan terhadap y semuanya, berarti ini yang berubah jadi minus 2y. Ya. Kebetulan saja di soal ini memang seperti ini. Jadi gini, coba kalian nonton aja lagi video turunan parsial yang di video pertama yang minggu lalu. Karena di video itu Cici sudah jelaskan secara detail gitu ya, cara menurunkan. Jadi semua fungsinya diturunkan terhadap X dan semua fungsinya diturunkan terhadap Y. Oke, cuman kalau misalnya angka kan pasti hilang. Nah, terus kemudian ini diturunkan terhadap X karena dia punya X. Ini nggak bisa diturunkan terhadap X karena dia dianggap sebagai konstanta. Jadi dia akan hilang. Let's say seperti itu. Detailnya kalian bisa lihat di video sebelumnya. Ya, kemudian kita dapatkan persamaannya, gradiennya seperti ini, masukkanlah titiknya. Jadi 2,3 ini dimasukkan, min 8 dikali 2 sama dengan min 16, min 2 dikali min 3 sama dengan plus 6. Nah, ketemulah gradiennya seperti ini, kemudian cari arah kenaikan maksimumnya, itu berarti kan dia adalah gradiennya bernilai positif. Ya sudah, berarti biarkan positif, masukkan ini berarti nilainya akan sama, ya toh? Tetap ini, kemudian cari panjangnya. Cara cari panjang seperti vektor yang ada di fisika 1 ya, kalian juga mungkin udah lewat fisika 2, yang namanya panjang vektor itu tinggal di, apa ini namanya, ininya, yang, jadi gini, kayak tinggal dikuadratin. Yang dulu itu kan rumusnya misalkan resultan dari FR, misalkan, berarti ini kan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Ini kalau di fisika. Fx kuadrat sama Fy kuadrat. Nah, tapi kalau ini ya sudah, caranya sama. Ya toh, tinggal A-nya dan juga B-nya yang di iniin. Jadi min 16 di kuadrat ditambah dengan 6 di kuadrat. Dan kemudian ketemulah ini. Kalau bisa diakarkan, silakan diakarkan. Kalau nggak bisa, ya sudah, biarkan seperti itu saja. Kalau karena sekarang bisa pakai kalkulator, ya sudah. Kalian kalau misalnya uraian, kasih sampai berapa koma hasilnya. Cuman kalau misalnya hasil pilihannya pilgan, ya sudah, berarti nggak usah. Oke, lanjut ya. Ini bidang singgung. Bidang singgung, bentar ya. Bidang singgung rasanya akan saya bahas di video selanjutnya saja. Jadi video ini sudah selesai sampai di sini. Untuk materi sifat dari turunan gradien. Untuk minimumnya sama ya, cuman beda caranya seperti ini saja. Jadi tinggal dikasih negatif. Oke, sampai di sini aja video untuk sifat sifat gradien dan turunan berarah. Terima kasih dan jangan lupa komen NRT _ nama lengkap
_matopik 7. Oke, bye-bye guys. Thank you.